dan terkutuklah selama-lamanya. This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Tahukah kalian, hanya orang-orang berani dan juga bermental besar yang mampu mengarungi samudra. Bukan hanya karena harus terpisah dengan daratan untuk waktu yang cukup lama, dan juga menghadapi gelombang-gelombang besar yang bahkan kadang sangatlah mengerikan, tetapi juga dengan peluang mereka yang konon katanya bisa bertemu dengan kapal hantu atau Flying Dutchman. Mari kita bahas lebih lanjut. Let's seek for the answer. Selama lebih dari 200 tahun, The Flying Dutchman menghantui kapal-kapal penjelajah. Berdasarkan catatan-catatan, kapal ini sering muncul saat cuaca tidak bersahabat. Sejak abad ke-20 hingga saat ini, tidak ada catatan lagi mengenai kapal hantu asal Belanda ini. Hingga akhirnya, The Flying Dutchman dianggap sebagai legenda. The Flying Dutchman adalah sebuah kapal hantu yang konon tidak akan pernah bisa berlabuh. Tetapi, kapal itu harus mengarungi 7 lautan selamanya. Flying Dutchman selalu terlihat dari kejauhan. Kadang-kadang disinari dengan sorotan cahaya yang sangat redup. Banyak versi dari cerita ini. Menurut beberapa sumber, legenda ini berasal dari Belanda. Namun, ada juga yang mengklaim bahwa legenda ini berasal dari Inggris. Tentunya kita semua pernah mendengar tentang The Flying Dutchman dari serial kartun yang sangat terkenal, yaitu SpongeBob SquarePants. Nah, di sanalah setidaknya kita bisa melihat gambaran dari The Flying Dutchman yang dikatakan sebagai kapal hantu ini. Beberapa sumber mengatakan bahwa pada abad 17, seorang kapten Belanda bernama Bernard Fogg, yang mana di versi lain bernama Bramhout van Dam atau Van der Decken, mengarungi lautan dari Belanda ke Pulau Jawa dengan kecepatan luar biasa. Ia dipercayai meminta bantuan iblis untuk mendapatkan kecepatannya itu. Namun, di tengah pelayarannya menuju Tanjung Harapan, tiba-tiba cuaca buruk datang, sehingga kapal tiba-tiba menjadi oleng. Lalu, seorang awak kapal meminta agar pelayaran dihentikan. Tetapi, sang kapten tidak ingin mendengarnya. Bahkan, ia mengatakan, "Aku bersumpah tidak akan mundur dan akan terus menembus badai untuk mencapai kota tujuanku. Atau aku berserta semua awak kapalku akan terkutuk selamanya." Dan tiba-tiba saja, badai menghantam kapal itu sehingga mereka kalah melawan alam. Dan terkutuklah selama-lamanya sang kapten beserta para awak-awak kapalnya, dan mereka menjadi jasad hidup dan berlayar di 7 lautan untuk selama-lamanya. Konon, kapal tersebut dikutuk untuk melayari 7 samudera sampai akhir zaman. Lalu, cerita itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Nah, teman-teman, makanya kita ini harus berhati-hati dalam berucap. Kalau enggak, bisa fatal kayak gini kan? Sumber lain juga mengatakan bahwa munculnya sebuah penyakit yang menyerang awak-awak kapal, sehingga kapal mereka tidak diizinkan untuk berlabuh di pelabuhan manapun. Sejak itu, kapal dan awaknya dihukum untuk terus berlayar, yang mana artinya tidak akan pernah berlabuh atau menepi. Menurut beberapa versi, konon katanya semua ini terjadi pada tahun 1641. Yang lain menebak di antara tahun 1680 dan juga 1729. Terneuzen, Belanda, disebut sebagai rumah sang legenda The Flying Dutchman ini. Dan Van der Decken, seorang kapten yang mengutuk Tuhan
dan telah dihukum untuk mengarungi lautan selamanya. Hal ini telah diceritakan dalam novel karya Frederick Marryat dalam The Phantom Ship dan juga di Richard Wagner Opera. Sejauh legenda ini berjalan, konon banyak yang mengaku telah melihat kapal hantu ini. Pada tahun 1939, kapal ini terlihat di Luxembourg. Juga pada tahun 1941, sekelompok orang di sekitar pantai Glencairn menyaksikan kapal yang berlayar dan tiba-tiba lenyap ketika akan menabrak batu karang. Penampakan The Flying Dutchman kembali terlihat oleh kapal laut militer MHS Jubilee di dekat Cape Town di bulan Agustus 1942. Bahkan, ada suatu catatan kisah tentang pelayaran Christophorus Columbus yang pada saat itu awak kapal dari Columbus melihat kapal terkatung-katung dengan layar mengembang, dan setelah itu awak yang pertama kali melihat kapal tersebut tiba-tiba tewas seketika. Mitos akhir-akhir ini juga mengisahkan apabila suatu kapal modern melihat kapal hantu ini, dan awak kapal modern tersebut memberikan sinyal, maka kapal modern tersebut akan tenggelam atau celaka. Bagi seorang pelaut, pertemuan yang tak terduga dengan kapal hantu The Flying Dutchman ini akan mendatangkan bahaya bagi mereka. Dan konon, ada satu cara untuk mengelak dan kemungkinan untuk berpapasan dengan kapal tersebut, yakni memasangkan tapal kuda di tiang kapal layar mereka sebagai bentuk perlindungan. Catatan pertama tentang kapal hantu ini ditulis pada tahun 1790 oleh John Macdonald. Sejak saat itu, banyak bermunculan cerita-cerita mengenai The Flying Dutchman dalam catatan-catatan para pelaut. Beberapa mengatakan bahwa kapal tersebut terlihat bercahaya, dan beberapa juga mengatakan bahwa kapal tersebut terlihat gelap, suram, dan juga menyedihkan. Ada orang yang mengaku pernah melihat kapal The Flying Dutchman ini di Tanjung Harapan. Namun, ia sendiri sebenarnya tidak yakin apakah foto ini adalah Flying Dutchman yang asli atau bukan. Ini adalah beberapa laporan penampakan The Flying Dutchman yang pernah didokumentasikan. Yaitu pada tahun 1823, Kapten Owen HMS Leven mengisahkan telah melihat sebanyak 2 kali sebuah kapal kosong yang terombang-ambing di tengah lautan. Dan hal itu dia saksikan dari kejauhan. Namun, dalam sekejap saja, kapal itu tiba-tiba menghilang. Lalu pada tahun 1835, dikisahkan pada tahun itu, sebuah kapal berbendera Inggris yang terkepung oleh badai di tengah samudera didatangi oleh sebuah kapal asing yang disebut-sebut sebagai The Flying Dutchman. Kemudian secara tiba-tiba, kapal asing itu mendekat dan seolah-olah ingin menabrak mereka. Namun anehnya, sebelum kedua kapal itu berbenturan, kapal asing tersebut tiba-tiba lenyap. Lalu pada tahun 1881, 3 orang anak kapal HMS Bachan, termasuk King George yang kelima, telah melihat sebuah kapal tak berawak yang berlayar menentang arus mereka. Dan keesokan harinya, salah satu orang di antara mereka ditemukan tewas dalam keadaan yang mengerikan. Kemudian tahun 1879, anak kapal SS Pretoria juga mengaku pernah melihat kapal hantu tersebut. Lalu pada tahun 1939, kapal ini terlihat di Luxembourg, yang mana beberapa orang menyaksikan akan kehadiran kapal usang tersebut yang juga tiba-tiba menghilang. Pada tahun 1941, beberapa saksi mata di pantai Glencairn melaporkan sebuah kapal usang yang menabrak batu karang dan terpecah belah.
Namun setelah diselidiki di TKP, tidak ada tanda-tanda dari bangkai kapal tersebut. Kemudian tahun 1942, 4 orang saksi telah melihat sebuah kapal kosong memasuki perairan Table Bay dan kemudian menghilang. Seorang pegawai telah mendokumentasikan penemuan tersebut di dalam catatan hariannya. Dan di tahun yang sama, penampakan kapal The Flying Dutchman terlihat oleh awak kapal laut militer MHS Jubilee di dekat Cape Town pada bulan Agustus 1942. Dan yang terakhir, pada tahun 1959, awak kapal Strathmagellan kembali melaporkan melihat sebuah kapal misterius yang terombang-ambing di lautan dalam keadaan kosong dengan menggunakan teleskopnya. Jadi sekiranya, segitulah informasi tentang The Flying Dutchman yang sebenarnya masih menjadi misteri ini. Walaupun di zaman sekarang sudah jarang, mungkin juga sudah tidak pernah terdengar tentang kapal hantu The Flying Dutchman ini. Tetapi masih juga yang banyak yang mempercayai bahwa kapal hantu ini memang benar adanya. Menurut kalian, apakah kapal hantu The Flying Dutchman ini benar adanya? Atau memang hanya cerita kosong belaka? Atau memang kapal ini benar adanya dan hanya bisa ditemukan di lautan yang jauh di sana? Dan mungkin juga mereka masih mengarungi 7 samudra untuk selamanya. Kalian bisa menulis komentar kalian di bawah agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terlebih, jika kalian memiliki info tambahan, kalian juga bisa menuliskannya di bawah agar kita semua bisa mendapatkan informasi lainnya. Jangan lupa untuk like, juga share video ini, dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak kehilangan info jikalau aku update. Sekian yang Yuri bisa bahas tentang kapal The Flying Dutchman yang masih menjadi misteri ini. Dan sebelum Yuri pamit, Yuri ingin minta maaf dan juga berterima kasih atas kritik dan sarannya. Semuanya Yuri baca satu persatu dan akan membantu untuk berkembangnya channel Yuri's Lore ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah meninggalkan jejak, dan semoga kita bisa bersama-sama dalam waktu yang lama, dan juga semoga kalian menjadi saksi atas berkembangnya channel ini. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dari awal. Yuri mau pamit, dan see you next time at Yuri's Lore.